Alhamdulillah, sah. Doa fans Garuda terkabul. Setelah gagal total di Piala Asia U20 2025, akhirnya Indra Safri dipecat PSSI. Perjalanan drama luar biasa yang berakhir tragis. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan yang sudah ditunggu semua Garuda fans ini? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, bukan kaleng-kaleng. PSSI keluarkan pernyataan mengejutkan. Soal pemain naturalisasi, semua proses 100% transparan. Erick Thohir buka suara soal isu pemain titipan dan bongkar nama-nama hebat yang siap membela timnas Indonesia. Simak penjelasannya hingga selesai agar tidak gagal paham. Alhamdulillah, resmi wasit Tajikistan ditunjuk pimpin laga krusial Timnas Indonesia versus Bahrain. Ini alasan mengapa semua mata kini tertuju padanya. Apakah dia akan membawa keberuntungan seperti sebelumnya? Dan apakah dia tidak berat sebelah dalam ambil keputusan? Simak penjelasannya hingga selesai. Wow, ini baru dikatakan mental baja. Ramadan Sananta siap tantang oleh Romeni dengan penuh percaya diri. Persaingan ketat di lini serang timnas Indonesia, Sananta siap buktikan diri lebih hebat. Apakah dia mampu membuktikannya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kenapa dia bisa sepede itu? Terungkap, akhirnya Erick Thohir buka suara soal naturalisasi Miliano Jonathans. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan PSSI ini? Jawaban mengejutkan yang bikin heboh. Penasaran? Simak seluruh beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, sah. Doa fans Garuda terkabul. Setelah gagal total di Piala Asia U20 2025, akhirnya Indra Safri dipecat PSSI. Perjalanan drama luar biasa yang berakhir tragis. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan yang sudah ditunggu semua Garuda fans ini? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Di tengah gegap gempita Piala Asia U20 2025 yang penuh dengan harapan dan impian, sebuah keputusan mengejutkan muncul bak petir di siang bolong. PSSI dengan penuh kejutan akhirnya mengumumkan pemecatan Indra Safri dari kursi pelatih Timnas U20 Indonesia. Pada Minggu 23 Februari 2025, lewat rilis resmi yang mengebohkan dunia sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, Indra Safri juga dibebas tugaskan dari tugas beratnya mempersiapkan Timnas U20 untuk SEA Games 2025 dan ASEAN Games 2026 yang bakal datang, seolah semuanya berantakan begitu saja. Kisah ini diawali dengan hasil mengecewakan yang harus diterima oleh Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Shenzhen, China. Kejutan pahit datang saat Garuda Muda tersingkir di fase grup dengan catatan yang sangat suram, hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Poin itu pun didapat dengan susah payah, hanya saat menghadapi Yaman di laga terakhir fase grup. Setelah kegagalan yang sangat memukul ini, pelatih berusia 62 tahun tersebut dengan kepala tegak mengakui kekalahan dan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi, termasuk jika harus melepaskan jabatan pelatih yang telah digenggamnya. PSSI yang terus-menerus mengevaluasi performa tim, akhirnya mengambil keputusan tegas yang mencengangkan. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk melepaskan Coach Indra Safri sebagai pelatih utama Timnas U20 dan juga untuk persiapan SEA Games serta Asian Games, ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang seolah menanggung beban berat di pundaknya. Meskipun begitu, PSSI tetap mengapresiasi segala jerih payah Indra Safri
yang berhasil memberikan trofi ASEAN Cup U19 2024 dan membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 melalui jalur kualifikasi. Erick Thohir menambahkan bahwa keputusan ini diambil dengan profesionalisme penuh dan meski hubungan dengan Indra Syafri berakhir di sini, tetap ada rasa terima kasih yang mendalam dari PSSI atas segala kontribusinya. Coach Indra tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, ujar Erick, menegaskan bahwa pemecatan ini bukanlah akhir dari segalanya. PSSI pun mengungkapkan akan segera mencari pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut dan melanjutkan program pembinaan pesepak bola muda yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Namun, dengan kegagalan yang menyakitkan ini, nasib timnas U20 Indonesia kini berada di titik nol. Akankah mereka bangkit kembali atau justru tenggelam dalam keraguan dan kekecewaan? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi yang pasti ini adalah akhir dari sebuah babak penuh drama dan kegagalan yang tak akan terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. PSSI keluarkan pernyataan mengejutkan. Soal pemain naturalisasi, semua proses 100% transparan, Erick Thohir. Buka suara soal isu pemain titipan dan bongkar nama-nama hebat yang siap membela timnas Indonesia. Simak penjelasannya hingga selesai agar tidak gagal paham. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh keyakinan dan berapi-api, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati, terukur, dan yang paling penting, sangat transparan. Erick membantah keras berbagai rumor liar yang beredar yang menyebutkan adanya pemain titipan dalam proses ini dan dengan tegas menegaskan bahwa segala sesuatu berjalan dengan penuh integritas dan berdasar pada persetujuan tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh legenda hidup Patrick Kluivert. Prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang benar, ujar Erick dengan suara yang penuh semangat, seolah meyakinkan semua pihak bahwa PSSI tidak pernah bermain-main dalam memilih pemain naturalisasi. Tak main-main, PSSI juga terus menggeber proses ini demi memperkuat skuad Garuda, terutama menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan bahwa 3 nama besar sudah siap menjalani proses naturalisasi dan diproyeksikan akan melakoni debut mereka saat menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 3 pemain yang bakal memberikan warna baru di timnas Indonesia itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Emil Audero, penjaga gawang berpengalaman yang sudah malang melintang di klub-klub top Liga Italia, mulai dari Juventus hingga Palermo, kini siap memperkokoh pertahanan Garuda. Dean James, bek kiri yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda dengan klub Go Ahead Eagles, juga siap berjuang dengan penuh semangat membela tanah air, serta Joey Pelupesi, gelandang bertahan yang saat ini tampil di Lommel SK, Belgia, turut menambah kedalaman tim. Erick Thohir dengan tegas menambahkan bahwa tidak ada celah untuk menutupi apapun dalam proses ini. Semua langkah naturalisasi telah didiskusikan dengan cermat dan disetujui oleh pelatih dan seluruh tim PSSI dengan kejujuran sebagai landasan utama. Tidak ada yang disembunyikan, semua dilakukan dengan transparansi penuh, karena ini adalah tanggung jawab moral kami kepada masyarakat, ujarnya, seraya menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan untuk kepentingan timnas yang lebih besar. Dengan komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik, PSSI berharap dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan menggapai impian besar di kancah dunia. Alhamdulillah, resmi wasit Tajikistan ditunjuk pimpin laga krusial timnas Indonesia versus Bahrain. Ini alasan.
Mengapa semua mata kini tertuju padanya? Apakah dia akan membawa keberuntungan seperti sebelumnya? Dan apakah dia tidak berat sebelah dalam ambil keputusan? Simak penjelasannya hingga selesai. Dengan gegap gempita dan penuh ketegangan, Federasi Sepak Bola Tajikistan baru saja mengumumkan bahwa wasit ternama asal Tajikistan, Gulmurodi Sadulo, akan memimpin pertandingan epik antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Grup C. Pertarungan panas ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 dan pastinya akan menjadi sorotan utama para pecinta sepak bola Indonesia yang berharap Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Gulmurodi Sadulo, wasit berusia 34 tahun yang telah berpengalaman dan diakui di dunia sepak bola internasional, kembali dipercaya untuk memimpin laga yang sangat menentukan ini. Bukan kali pertama dia memimpin pertandingan Timnas Indonesia. Gulmurodi sebelumnya mencatatkan sejarah sebagai wasit saat Timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Dalam laga yang dramatis tersebut, Garuda Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0, sebuah kemenangan bersejarah yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Dengan rekam jejak yang mengesankan seperti itu, semua mata kini tertuju pada Gulmurodi Sadulo yang diharapkan akan memimpin pertandingan ini dengan keadilan dan profesionalisme tinggi. Indonesia, yang saat ini menduduki posisi ketiga di grup C dengan 6 poin, punya ambisi besar untuk menembus 2 besar dan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Garuda kini berada di jalur yang tepat, namun tantangan besar di depan mata memerlukan keputusan-keputusan krusial di lapangan. Keputusan yang diharapkan tak akan merugikan Indonesia di bawah kepemimpinan wasit Tajikistan ini. Apakah keberuntungan akan berpihak lagi pada Timnas Indonesia di bawah komando wasit yang pernah membuat sejarah itu? Semua orang menunggu jawaban dari laga yang penuh harapan ini. Wow, ini baru dikatakan mental baja. Ramadan Sananta siap tantang oleh Romeni dengan penuh percaya diri. Persaingan ketat di lini serang Timnas Indonesia, Sananta siap buktikan diri lebih hebat. Apakah dia mampu membuktikannya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kenapa dia bisa sepede itu? Ramadan Sananta, striker muda berbakat yang diasuh langsung oleh Shin Tae-yong, kini mengirimkan ancaman serius kepada Ole Romeni soal persaingan sengit di lini serang Timnas Indonesia. Dengan percaya diri yang luar biasa, penyerang Peris Solo ini menunjukkan bahwa dia tak gentar sedikit pun dengan kedatangan Romeni, striker baru yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia di WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Kehadiran Romeni yang bermain di Oxford United memang telah menciptakan gejolak di lini depan Timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski kehadiran Romeni seolah membuka peluang bagi pemain lain untuk bersaing, Ramadan Sananta justru merasa termotivasi, bukan terintimidasi. Sebagai striker dengan 10 caps dan 5 gol untuk Timnas Indonesia, Sananta memiliki ambisi besar untuk kembali meraih tempat utama di skuad Garuda. Tanpa rasa takut, dia justru menyambut persaingan dengan tangan terbuka dan melihatnya sebagai tantangan luar biasa untuk membuktikan diri lebih baik dari para pesaingnya, termasuk Romeni. Persaingan akan tetap jadi persaingan dan saya rasa bagus dia, Ole Romeni, datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ungkap Ramadan Sananta dengan penuh semangat. Di usia yang masih muda, 22 tahun, Sananta tak ragu untuk menghadapi ujian berat ini. Dia malah semakin bersemangat dan siap memberikan performa terbaiknya jika diberikan kesempatan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberi kesempatan,
Saya harus bisa menunjukkannya, tambahnya penuh percaya diri. Sananta menyadari bahwa untuk meraih tempat di timnas Indonesia, dia harus menunjukkan kualitasnya secara konsisten, terutama di sisa pertandingan Liga 1 sebelum dipanggil. Optimis pasti optimis. Saya harus memberikan yang terbaik untuk menunjukkan kualitas kepada pelatih dan staf, tegasnya. Dengan tekad bulat dan semangat juang yang tinggi, Ramadhan Sananta siap membuktikan bahwa persaingan di lini serang timnas Indonesia tidak akan membuatnya mundur, malah akan membuatnya lebih kuat. Terungkap, akhirnya Erick Thohir buka suara soal naturalisasi Emiliano Jonathans. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan PSSI ini? Jawaban mengejutkan yang bikin heboh. Penasaran? Simak seluruh beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya membuka suara dan mengungkapkan rencananya yang mengejutkan terkait proses naturalisasi Emiliano Jonathans, penyerang muda berbakat yang tengah bersinar di Belanda, di tengah persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI tidak tinggal diam dan terus memperkuat skuad Garuda. Setelah mendatangkan pelatih ternama Patrick Kluivert dan sejumlah pemain naturalisasi yang menjanjikan, kini perhatian beralih pada Emiliano Jonathans, pemain berusia 20 tahun yang tengah menjadi sorotan publik. Jonathans yang tampil luar biasa bersama Vitesse Arnhem dengan mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan membuat banyak pihak terkesima. Performa gemilangnya membuat FC Utrecht rela mengeluarkan dana besar sebesar 5,21 miliar untuk memboyongnya pada bursa transfer musim dingin lalu. Tak heran, para supporter Indonesia pun mulai menggencarkan tuntutan kepada PSSI agar segera menaturalisasi pemain asal Depok tersebut agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Emiliano Jonathans sendiri pun akhirnya memutuskan untuk memberikan jawaban soal hal ini setelah musim berakhir, karena ia ingin fokus mengembangkan kariernya terlebih dahulu. Erick Thohir pun tidak mau ketinggalan dan angkat bicara soal peluang PSSI menaturalisasi Emiliano Jonathans. Dengan nada yang penuh harapan, ia mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk pemain yang saat ini membela FC Utrecht itu belum dimulai, meski PSSI sangat berharap bisa membawa Jonathans ke timnas Indonesia. Belum, maunya iya. Kalau itu gabung, waduh, oke, kata Erick Thohir sambil tersenyum. Tentu saja, pernyataan ini memicu berbagai spekulasi dan harapan baru bagi para pendukung timnas Indonesia yang sangat menantikan kehadiran Emiliano Jonathans di skuad Garuda. Wah, gini baru mantap, ucapan Denny Lanzaat. Jadi sorotan media Vietnam dianggap pernyataan sombong. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apakah ini bukti bahwa timnas bantai Australia dan Bahrain dikualifikasi? Inilah prediksi mengguncang dunia dari asisten pelatih Kluivert. Apa itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ada sebuah ucapan yang menggegerkan dunia sepak bola dan membuat para penggemar sepak bola Asia terbengong-bengong. Denny Lanzaat, asisten pelatih timnas Indonesia yang dikenal dengan gaya dan sikap percaya dirinya, membuat sebuah prediksi yang sangat berani, bahkan bisa dibilang nyaris sombong. Dalam wawancara yang baru-baru ini viral, dia menyatakan bahwa timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya dalam 4 pertandingan tersisa di babak kualifikasi. Ucapan ini langsung membuat media Vietnam, Tet Hao 247.vn, heboh dan menyorotnya dengan tajam. Memang, Denny Lanzaat, mantan pemain legendaris Belanda yang juga pernah bermain di klub-klub top seperti Ajax dan Feyenoord,
kini menjabat sebagai tangan kanan pelatih kepala Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia menembus ajang paling bergengsi di dunia sepak bola. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat ini, setelah 6 laga awal, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan total 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua. Tentu saja, pencapaian ini sangat membanggakan. Namun, prediksi Denny Lanzaat yang menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 membuat hati para penggemar semakin berdebar. Kami akan bermain dalam 4 pertandingan tersisa seperti ini adalah final. Lolos langsung? Kenapa tidak? Kata Denny dengan penuh keyakinan. Perlu digarisbawahi, babak kualifikasi ketiga. Piala Dunia 2026 di Asia memang menyimpan banyak kejutan. Dengan 18 tim yang bersaing ketat, 2 tim teratas di setiap grup akan mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Tentu saja Indonesia yang berada di peringkat 3 memiliki peluang untuk merebut posisi tersebut, dan meski tantangan yang dihadapi berat, Denny Lanzaat mengingatkan bahwa setiap pertandingan adalah final yang menentukan nasib timnas Indonesia. Sebuah pernyataan penuh semangat yang bisa dibilang dari luar angkasa, namun tentu saja membuat banyak orang penasaran. Apakah timnas Indonesia bisa membuat keajaiban dan menembus babak final Piala Dunia dengan aksi heroik di sisa 4 pertandingan kualifikasi ini? Ikuti terus perjalanan mereka dan saksikan apakah prediksi sombong Denny Lanzaat menjadi kenyataan. Semoga bisa menghasilkan. Berikan komentar kalian. Waduh, bulan Maret tinggal 13 hari lagi. Bagaimana nasib Mauro Zijlstra yang sudah lama ingin bela timnas Indonesia? Striker keturunan Bandung ini siap membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini prediksi mengejutkan soal masa depannya di Merah Putih. Tonton hingga selesai. Krisis kesiapan striker timnas Indonesia. Inilah pertanyaan yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Kemana perginya Mauro Zijlstra yang sudah lama ingin bermain untuk timnas Indonesia? Di tengah ketegangan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin mendekat, Mauro Zijlstra, sang top skor Liga Belanda keturunan Bandung, kembali menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, semakin dekat dengan bulan Maret yang penuh harapan, nasib Mauro yang selama ini menanti giliran untuk mengenakan jersey merah putih masih belum jelas. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan, dan Zijlstra adalah pilihan sempurna dengan statistik luar biasa. 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan bersama FC Volendam. Namun, meski begitu banyak yang menantikan kedatangannya, status naturalisasi Mauro masih menggantung di udara. Beberapa bulan lalu, Zijlstra sempat mengungkapkan langsung kepada Yusa Nugraha bahwa dirinya akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dan proses naturalisasi tinggal menunggu waktu. Yusa Nugraha, yang sering berbincang dengan Zijlstra, mengonfirmasi bahwa setelah Piala Asia U20 selesai, proses naturalisasi Zijlstra akan segera dilanjutkan. Sayangnya, hingga gelaran Piala Asia U20 berakhir, kabar terkait status perpindahan federasi Mauro masih sepi berita, membuat para supporter semakin cemas dan bertanya-tanya. Apakah Zijlstra akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan timnas Indonesia? Mauro sendiri sangat optimis dan penuh semangat dalam proses naturalisasinya. Saya sudah bermain dengan baik di FC Volendam dan berharap PSSI melihat itu, ujarnya dalam wawancara. Meski begitu, ketidakpastian masih membayangi masa depannya di timnas Indonesia. Ditemui oleh Yusa Nugraha, Zijlstra menyatakan akan segera menghubungi Fardi Bakdim,
scouting timnas Indonesia di Belanda untuk mendapatkan update lebih lanjut tentang kapan dirinya bisa benar-benar bergabung. Sebuah misteri besar yang membuat para penggemar tak sabar menanti detik-detik keajaiban ini terwujud. Zijlstra mengakhiri wawancaranya dengan penuh harapan dan permohonan kepada supporter agar tetap mendukung dan mendoakan agar dirinya bisa segera tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini akan menjadi kisah keajaiban yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, Mauro Zijlstra sangat dekat untuk mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Berikan dukungan kalian. Wah, diabaikan Shin Tae-yong. Inilah 3 pemain naturalisasi yang bisa jadi senjata rahasia Patrick Kluivert di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap mencuri poin dari Australia, siapa saja mereka yang dapat membuat kejutan di timnas Indonesia? Simak penjelasannya hingga selesai. Kabar mengejutkan, Patrick Kluivert siap membuat gebrakan besar dengan memanggil pemain-pemain naturalisasi yang sempat diabaikan oleh Shin Tae-yong meskipun mereka sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ketika timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert mungkin akan mengejutkan publik dengan memilih para pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan bersinar di era kepelatihan Shin Tae-yong. Dengan hanya 1 poin perbedaan dari Australia di klasemen, tim Garuda bertekad untuk mencuri poin demi menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Kualifikasi yang berlangsung pada bulan Maret nanti di Sydney Football Stadium ini menjadi laga hidup mati bagi Indonesia dan itulah saatnya bagi Kluivert untuk membuat keputusan mengejutkan. Salah satu tambahan amunisi berharga yang kini siap tampil adalah Ole Romeni, striker naturalisasi yang baru saja menjadi WNI pada 8 Februari 2025. Romeni, yang kini memperkuat Oxford United, diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ragnar Oratmangoen yang terpaksa absen karena sanksi kartu. Tapi tunggu dulu, Patrick Kluivert tidak hanya punya Romeni sebagai opsi. Ternyata, ada 3 pemain naturalisasi lainnya yang pernah diabaikan Shin Tae-yong, namun kini bisa menjadi pilihan mengejutkan untuk timnas Indonesia. Pemain pertama yang mencuri perhatian adalah Elkan Baggett, bek tangguh yang selama ini dianaktirikan oleh Shin Tae-yong, meski sebelumnya pernah menjadi andalan lini pertahanan timnas Indonesia. Baggett sudah lama absen dari skuad Garuda, bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu, meski sebelumnya tampil di Piala Asia 2023. Baggett mungkin bisa menjadi penghalang kokoh yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menahan serangan-serangan lawan di laga penting kontra Australia. Kemudian ada nama Cyrus Margono, kiper naturalisasi yang baru saja menjadi WNI pada 2024. Meskipun belum pernah tampil di bawah asuhan Shin Tae-yong, Margono kini tengah menanjak setelah direkrut oleh KF Dukakjini, klub Liga Kosovo. Dalam 2 pertandingan terakhirnya, dia tampil impresif dengan sejumlah penyelamatan spektakuler, membuatnya menjadi kandidat potensial untuk melapis Maarten Paes di gawang timnas Indonesia. Dan terakhir, ada Ezra Walian, pemain serba bisa yang pernah menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia saat masih dilatih oleh Luis Milla. Meski setelah era itu Walian jarang dipanggil, penampilan gemilang di musim ini dengan 2 gol dan 3 assist di Persik membuatnya layak dipertimbangkan untuk menguatkan lini serang Indonesia di laga vital melawan Australia. Kluivert mungkin melihat Ezra Walian sebagai alternatif cemerlang untuk menghadirkan ancaman baru di depan gawang lawan. Dengan semakin dekatnya laga besar ini, Kluivert memiliki banyak pilihan mengejutkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Akankah salah satu dari 3 pemain naturalisasi ini tampil sebagai penyelamat Indonesia dan membawa mereka menuju Piala Dunia 2026? Semuanya masih terbuka lebar,
dan perjuangan Garuda untuk membuktikan diri belum selesai.